Kita yang selalu mendengar dan meyakini bahwa Belanda pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Namun sayangnya sejarah ini tidak pernah dijelaskan secara rinci. Jadi mulai kapan Indonesia dijajah Belanda? Apakah benar selama 350 tahun? Sekitar 2 abad lalu, hampir seluruh negara di Indonesia dikuasai atau dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa. Misalnya, Kerajaan Inggris yang pada masa itu memiliki wilayah jajahan di 5 benua. Indonesia disebut pernah dijajah selama 350 tahun, tapi nyatanya hal ini adalah mitos. Memang benar, Bapak Insinyur Soekarno ini pernah mengatakan Indonesia dijajah selama 350 tahun. Meski begitu, ucapan Bapak Insinyur Soekarno itu disebut-sebut hanyalah untuk membangkitkan semangat para pejuang yang berperan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke 350 tahun sebelum Indonesia ini merdeka. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Pada tahun 1511, bangsa Portugis menguasai Malaka yang saat itu adalah sebuah pusat perdagangan yang menghubungkan perdagangan antara India dan Tiongkok. Setahun kemudian, pelaut Portugis yang bernama Afonso de Albuquerque mengirimkan armada ke tempat asal rempah-rempah di Ternate. Di sana, mereka ini membangun benteng untuk menegaskan kedudukannya dan sempat memperluas pendudukannya hingga ke Pulau Timor bagian timur. Namun diketahui penduduk Portugis ini tidak bertahan lama karena pada tahun 1575 Portugis ini pergi dari Nusantara karena menganggap persaingan dagang di sini itu terlalu banyak, ditambah wilayah Nusantara yang mereka anggap itu terlalu luas. Nah, kalau dihitung dari tahun 1945 lalu dikurangi 350 tahun, artinya Belanda itu harusnya datang ke Indonesia pada tahun 1595. Namun, pada tahun tersebut nyatanya Belanda ini belum tiba di Nusantara. Belanda baru datang ke Nusantara pada tanggal 22 Juni tahun 1696 menggunakan 4 buah kapal yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka masuk melalui pelabuhan Banten. Namun, ekspedisi tersebut bukan bertujuan untuk menjajah. Seperti Portugis, mereka datang untuk berdagang dan tidak mewakili negara Belanda. Kedatangan Cornelis de Houtman pun sempat ditolak oleh penguasa Banten karena dianggap terlalu arogan. 2 tahun kemudian, yaitu sekitar bulan Mei tahun 1598, ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck, Van Heemskerck, dan Van Verbeek tiba di Banten. Mereka berhasil mendapatkan simpati penguasa Banten sehingga diizinkan berdagang. Ekspedisi tersebut juga bukan untuk menjajah dan tidak mewakili Belanda. Seiring waktu, perdagangan di Nusantara semakin ramai. Hal ini pun menimbulkan konflik di antara pedagang Belanda, Portugis, dan Inggris. Inilah yang kemudian menjadi alasan didirikannya Sarekat Dagang bernama Veronese Oost-Indische Company atau VOC, yang juga tidak mewakili negara Belanda. Mereka ini hanyalah perusahaan dagang yang memegang izin hak oktroy oleh pemerintahan Belanda, yaitu untuk melakukan diplomasi hingga perang di Asia yang bertujuan untuk merebut wilayah yang dinilai strategis bagi perdagangannya. Saat itu, VOC hanya melakukan monopoli perdagangan di Nusantara.
Namun, keberadaan Serikat VOC tidak bertahan lama, karena pada tahun 1599 mereka dibubarkan karena korupsi. Dan akhirnya Belanda menyita seluruh aset VOC untuk melunasi hutangnya yang mencapai 219 gulden, termasuk mengambil alih wilayah yang mereka kuasai di Nusantara. Nah, setelah dibubarkan, Belanda ini lalu mengubah sistem VOC menjadi daerah otonomi yang bernama Netherlands Indie atau Dutch East Indies alias Hindia Belanda, dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Sejak tahun 1800, Hindia Belanda berusaha menambah daerah kekuasaan di Nusantara melalui penjajahan. Namun berbagai perlawanan banyak dihadapi Hindia Belanda dari tahun 1800 sampai tahun 1912. Jadi hingga tahun 1912 Belanda baru bisa menguasai seluruh wilayah Indonesia kecuali Timor Timur yang saat itu sudah dikuasai oleh Portugis lebih dulu. Karena itulah sudah tidak terhitung lagi sebenarnya berapa lama Belanda ini menjajah Indonesia. Jika dihitung dari awal sejak terbentuknya VOC yaitu pada tahun 1602 kemudian ditambah 350, maka Indonesia ini harusnya merdeka pada tahun 1952. Atau jika dihitung sejak saat kedatangan Cornelis de Houtman yaitu pada tahun 1596, maka Indonesia ini baru dikatakan merdeka pada tahun 1946. Padahal Belanda menjajah Indonesia hingga tahun 1942 sebelum Inggris datang, dan setelah itu Jepang menjajah Indonesia dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Jadi tidak ada yang tahu secara rinci dari mana angka 350 itu muncul. Nah, sayangnya hal keliru ini masih dipercayai dan dipelajari oleh bangsa kita hingga saat ini. Tapi bukan berarti kita harus menganggap bahwa Belanda tidak pernah melakukan penjajahan terhadap Nusantara, melainkan fakta bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun. Itulah yang harus ditonjolkan. Karena sebenarnya Belanda yang membutuhkan waktu lebih dari 300 tahun untuk menundukkan Nusantara. Kalau mau disebut Belanda menjajah Indonesia, ini hanya terjadi selama 3 tahun, yaitu saat peristiwa agresi militer Belanda, tepatnya tahun 1945 sampai tahun 1947 setelah kemerdekaan Indonesia. Secara de facto, sebelum tahun 1945, Indonesia belum ada karena Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Dan jauh sebelum Hindia Belanda, Indonesia ini bernama Nusantara. Negara Kesatuan Republik Indonesia baru terbentuk setelah proklamasi kemerdekaan yaitu tanggal 17 Agustus 1945.